Perkenalkan, nama saya Julio Hermawan, NPM 19630336, matkul Matematika Diskrit dan dosen pengampu Adhi Surya STMT NIDN 11260558801. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang teori graf. Teori graf atau teori grafik dalam matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf atau grafik. Ini tidak sama dengan grafika. Secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul atau vertex node yang terhubung oleh sisi edge atau busur. Biasanya, graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik melambangkan simpul yang dihubungkan oleh garis-garis melambangkan sisi atau garis pepanah melambangkan busur. Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang lama. Sisi yang demikian dinamakan gelang atau lob. Banyak sekali struktur yang bisa direpresentasikan dengan graf dan banyak masalah yang bisa diselesaikan dengan bantuan graf. Jaringan persahabatan pada Facebook bisa dipresentasikan dengan graf, yakni simbol-simbolnya adalah para pengguna Facebook dan ada sisi antar pengguna jika dan hanya jika mereka berteman. Perkembangan algoritma untuk menangani graf akan berdampak besar bagi ilmu komputer. Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda. Sebagai contoh, jika suatu graf melambangkan jaringan jalan, maka bobotnya bisa berarti panjang jalan maupun batas kecepatan tertinggi pada jalan tertentu. Ekstensi lain pada graf adalah dengan membuat sisinya berarah, yang secara teknis disebut graf berarah atau digraf, directed graph. Digraf dengan sisi berbobot disebut jaringan. Jaringan banyak digunakan pada cabang praktis teori graf yang analis jaringan. Perlu dicatat bahwa pada analis jaringan definisi kata jaringan bisa berbeda dan sering berarti graf sederhana tanpa bobot dan arah. Contoh soal. Tentukan di mana di antara graf-graf pada gambar di bawah ini yang merupakan graf berpartit dan berparti lengkap. Dan ini penyelesaiannya. A. Jelas bahwa titik-titik grafnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu FF1 sama dengan buka kurung kurawa, FF1, FF2, FF3 tutup kurung kurawa, dan FF2 sama dengan buka kurung kurawa, FF4, FF5 tutup kurung kurawa. Setiap titik dalam FF1 dihubungkan dengan setiap titik dalam FF2 sehingga grafnya merupakan KK3,2. B. Hanya merupakan graf bipartit saja karena titik-titik dalam graf terbagi menjadi dua bagian, yaitu FF1 sama dengan kurung kurawa FF1, FF3 dan FF2 sama dengan FF2, FF4. Akan tetapi tidak semua titik dalam VV1 dihubungkan dengan semua titik dalam VV2 atau VV1 tidak dihubungkan dengan VV4. Dengan pengaturan letak titiknya, maka graf gambar C dapat digambarkan sebagai graf. Tampak bahwa titiknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu VV1 sama dengan buka kurung kurawa VV1, VV2, VV3 dan VV5, dan VV2 sama dengan VV2, VV4 dan VV6. Setiap menghubungkan sebuah titik dalam VV1 dengan sebuah titik dalam VV2 sehingga grafnya merupakan graf bipartit. Bila dilihat bahwa meskipun tampil berbeda, sebenarnya graf pada gambar bagian D sama dengan graf pada gambar bagian A, sehingga graf pada gambar bagian D adalah KK3,2. Posisi titik dalam penggambaran graf kadang-kadang mempengaruhi pandangan, seperti halnya pada gambar bagian C dan D. Dalam kedua graf tersebut, semua titik tampaknya terhubung dan tidak jelas dipisahkan, walaupun kenyataannya tidaklah demikian. Oleh karena itu, harus jeli dalam menentukan apakah suatu graf merupakan graf bipartit. Oke, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Salah hilaf, mohon maaf.